Baik, sebelumnya kan dikatakan bahwa penilaian anak mengikuti instruksi meletakkan kertas di atas lantai, di bawah kursi, di depan, dan di belakangnya adalah hal yang penting. Lalu, bagaimana dengan anak yang belum bisa? Apa yang bisa dilakukan jika anak usia ini belum bisa menjalankan instruksinya, Bu? Tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa yang menyebabkan anak tidak bisa menjalani instruksi tadi. Apakah kosakata anak masih terbatas dan anak memang belum akrab dengan kata-kata itu? Mungkin anak kurang mendengarkannya saja dalam kesehariannya sehingga masih tidak mengerti. Namun ada juga kemungkinan anak masih belum mengembangkan kemampuan penalaran spasial sehingga kesulitan menentukan mana atas, bawah, depan, dan belakang. Dalam hal ini anak mungkin mengetahui kata tersebut tapi belum mengerti cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sering menggunakan konsep keruangan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya akan meningkatkan pemahamannya. Bagaimana kalau saya putarkan video cara melakukan stimulasi supaya anak bisa mengembangkan konsep keruangan ini? Baik, silakan Ibu. Tata, ini ada gambar nih. Ini gambar apa nih? Sapi. Iya. Lah, kok itu gambar sapinya tidak beraturan? Yuk kita buat agar sapinya jadi utuh. Ayo kita pasang yuk. Yang mana dulu? Yang mana? Harus taruh di mana kan? Ambil mana dulu? Taruh di sini. Dipasang di sini nanti. Ya. Oh iya. Nah, dengan bermain puzzle seperti ini, sebenarnya anak sedang latihan memanipulasi objek dalam otaknya, supaya puzzle ini bisa tersusun sesuai dengan letaknya. Pinter. Sama tidak gambarnya? Pinter. Ini gambar apa? Sapi. Iya, ini? Iya. Sama juga seperti permainan menyusun balok. Konsepnya yaitu anak ingin melihat apa yang terjadi ketika bendanya diputar-putar sehingga bisa membentuk sesuatu. Misalnya menjadi istana, rumah, dan lain sebagainya. Tata sayang, ibu punya gambar nih. Ada lembah. Agar bisa masuk ke sarangnya, Tata harus cari jalan keluarnya. Oke? Bisa? Iya. Kita coba ya. Ayo. Bisa juga kita melatih kemampuan konsep keruangan atau spasial anak dengan mengajak anak menyelesaikan puzzle labirin, di mana permainan ini menuntut anak untuk mencari jalan keluar supaya satu gambar bisa bertemu gambar lainnya tanpa menabrak garis yang ada. Iya, ayo, pinter, keren banget anak ibu. Oh, begitu ya. Ternyata permainan-permainan seperti itu bisa melatih kemampuan penalaran keruangan atau spasial anak juga ya, Bu? Kemudian ada permainan apa lagi, Bu? Sebenarnya selain bermain, ada hal yang tidak kalah penting, yaitu sering-sering saja melatih anak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan konsep ruang. Karena pada dasarnya, kemampuan ini akan berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengalaman baik dari segi fisik
dan kognitifnya untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun benda di sekitarnya. Baik, apakah ini akan mempengaruhi perkembangan berikutnya, Bu? Tentu saja, kemampuan penalaran spasial sangat diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan. Kemampuan penalaran keruangan ini dibutuhkan anak, misal saat memahami cerita, soal-soal sekolah, dan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan posisi dan keruangan. Kemampuan ini juga penting ketika anak berolahraga, misal dalam bermain sepak bola, basket, dan lainnya. Dan yang mendasar lagi, kemampuan penalaran keruangan ini juga penting untuk anak menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung nantinya. Seperti kita ketahui, berhitung terkait urutan dan juga posisi. Jika ada tulisan 15, berarti ada angka 1 menunjukkan puluhan dan 5 menunjukkan satuan. Hal ini terkait erat dengan penalaran keruangan. Dan jika hendak melakukan penjumlahan, maka yang satuan harus ditambahkan dengan satuan, yang puluhan dengan puluhan. Demikian seterusnya. Wah, ternyata penting ya kemampuan ini dalam perkembangan anak. Bahkan kemampuan penalaran spasial ini dapat mempengaruhi kemampuan akademik anak ya? Ya, betul. Dan sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak saja. Kemampuan ini akan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan oleh orang dewasa juga. Kematangan orientasi spasial dan mobilitas spasial sangat dibutuhkan untuk keamanan diri sendiri, baik saat melakukan aktivitas di rumah ataupun di lingkup publik. Misalnya ketika membawa kendaraan, membaca peta, menyeberang jalan, dan kegiatan keseharian lainnya. Oh begitu ya, Bu? Sehingga sangat penting untuk terus melatih kemampuan penalaran keruangan atau spasial sejak dini.